Tapi dari berbagai isu itu tampaknya yang paling menggegerkan bagi keluarga Krisdayanti adalah isu kedekatannya dengan Tohpati. Karena kali ini mantan supir Krisdayanti yang baru saja dipecat awal Maret lalu membongkar isu itu kepada pers. Menurut pengamatan Muhibiantoro, kedekatan Yanti dengan Tohpati sudah keluar dari koridor teman kerja biasa. Toro mengaku ia kerap mengantar Yanti untuk bertemu Tohpati di tempat-tempat rahasia. Itulah yang terutama membuat Krisdayanti tidak setenang dulu lagi dalam menghadapi Lalu bagaimana dengan pakaian bernuansa Melayu yang menjadi ciri khas Siti Nurhaliza? Pakaian-pakaian sebegitu Siti pun pakai juga. Kemudian kalau Siti membuat persembahan dengan lagu-lagu berentak Melayu tradisional, atau Siti ada macam menghadiri majlis yang sesuai dengan pakaian yang lebih Melayu, Siti akan pakai. Walaupun Siti Nurhaliza identik dengan busana bernuansa Melayu, tapi sebagai seorang artis yang masih berusia muda, ia mengaku sering memakai busana yang sedang menjadi mode perempuan seusianya. Meski begitu, Siti yakin busana pilihan yang dipakainya masih dalam batas kesopanan. Sebenarnya Siti tetap dengan diri Siti yang peminat semua kenali, tetapi perlu juga mengikut peredaran masa, kan, peredaran fashion sekarang, tetapi ada batasnya. Seperti apa, Bat? Kalau ada batas, Siti perlu juga berfashion. Kalau mau ranggi, ada ranggi, tapi tidak ranggi itu tidak terlampau sangat ke, kan, mungkin sleeveless tu tidaklah. Siti perlu pakai yang lengan panjang begitu. Lengan panjang. Itu memang lengan panjang atau yang sebegini. Selain busana, penampilan rambut Siti Nurhaliza kemarin terlihat sudah panjang lagi. Padahal sebelumnya ia memotong pendek rambutnya. Ramai peminat yang sukakan Siti berambut panjang. Kan mungkin dia nampak dia lebih sukakan sebegitu. Dan jadi Siti sendiri pun ada cita rasa sendiri. Bila Siti pernah potong rambut pendek, Siti hadir ke Indonesia, Siti rasakan okey, Siti pernah berambut pendek. Kan impian Siti nak tengok macam mana berambut pendek, so Siti dah buat. Jadi sekarang Siti simpan rambut panjang. Pemirsa, ini tentu berita menarik dari kelanjutan isu kedekatan Krisdayanti dengan gitaris Tohpati. Bagaimana tidak? Di tengah isu skandalnya yang ramai digunjingkan masyarakat selama sepekan terakhir ini, hari Senin kemarin Krisdayanti malah kembali tampil berdampingan dengan Tohpati. Padahal kontrak Tohpati sebagai arranger musik dalam KD Show sudah berakhir. Dan kabarnya pula, suami Krisdayanti Anang Hermansyah yang meminta agar Tohpati tidak dilibatkan kembali dalam KD Show. Tentang tampilan duet Krisdayanti dengan Tohpati dalam KD Show itu, muncul desas-desus yang mengatakan kalau sebenarnya ini merupakan usaha Yanti untuk meluruskan isu kedekatannya dengan Tohpati. Pemirsa, sepekan ini artis Krisdayanti terlihat berjuang keras mengembalikan citra dirinya setelah digempur isu terlibat hubungan asmara dengan gitaris Tohpati. Tidak cukup dengan klarifikasinya kepada wartawan, Senin malam kemarin Krisdayanti kembali tampil bersama Tohpati dalam KD Show. Menurut sebuah sumber, itu memang salah satu langkah Krisdayanti untuk meluruskan isu yang baru saja heboh dibicarakan masyarakat di seluruh tanah air tentang dirinya. Meledaknya isu kedekatan Krisdayanti dengan gitaris Tohpati yang juga arranger musik dalam KD Show membuat diva musik Indonesia Krisdayanti kalang kabut. Dia berterus terang kepada pers bahwa isu itu membuatnya traumatis. Ia mengalami syok berat. Krisdayanti dan Anang Hermansyah tampak berjuang keras untuk menepis isu skandal yang dibongkar oleh mantan supirnya, Muhibiantoro, lewat pers. Dianggap tidak cukup hanya dengan klarifikasi, Senin kemarin tiba-tiba saja Yanti kembali menggandeng Tohpati dalam acara KD Show. Padahal sebelumnya Tohpati dinyatakan resmi keluar dari KD Show sejak Maret lalu. Usaha keras Yanti untuk memperbaiki citra dirinya tentu saja dapat dimaklumi. Selama ini publik menilai Yanti sebagai artis yang cukup baik dan pantas diidolakan. Karena di puncak popularitasnya, Yanti dianggap mampu menjaga keharmonisan pernikahannya dengan Anang. Bahkan Departemen Kesehatan menjadikan pasangan ini sebagai simbol iklan layanan masyarakat untuk kampanye Indonesia Sehat periode 2001-2010. Sesungguhnya kehadiran pria lain dalam perkawinan Krisdayanti dan Anang bukan baru kali ini saja terjadi.
Menurut Anang, sebelumnya Yanti pernah diisukan terjerat cinta lokasi dengan Diki Wahyudi, lawan mainnya dalam sinetron Doaku Harapanku yang ditayangkan RCTI tahun 2000 lalu. Untuk membendung berkembangnya gosip itu, akhirnya Anang melarang Krisdayanti untuk main sinetron. Dan belum lama ini, saat Yanti dan Anang menempati rumah barunya, muncul isu seolah rumah itu pemberian seorang pejabat yang menjadi pacar Yanti. Tapi dari berbagai isu itu tampaknya yang paling menggegerkan bagi keluarga Krisdayanti adalah isu kedekatannya dengan Tohpati. Karena kali ini mantan supir Krisdayanti yang baru saja dipecat awal Maret lalu membongkar isu itu kepada pers. Menurut pengamatan Muhibiantoro, kedekatan Yanti dengan Tohpati sudah keluar dari koridor teman kerja biasa. Toro mengaku ia kerap mengantar Yanti untuk bertemu Tohpati di tempat-tempat rahasia. Itulah yang terutama membuat Krisdayanti tidak setenang dulu lagi dalam menghadapi isu asmara gelapnya. Maka itu, sekarang ini ia tengah berjuang dengan berbagai cara untuk meyakinkan publik bahwa isu yang diungkapkan oleh mantan supirnya hanyalah isapan jempol belaka. Salah satunya dengan keberaniannya menggandeng Tohpati kembali dalam KD Show Senin kemarin. Benarkah tampilan duet Yanti dan Tohpati itu dimaksudkan untuk meluruskan isu miring tentang mereka? Ya, harapanku ya justru meredam ya. Ya kan kemarin ya saya sendiri, situ sendiri kan. Terus kan kalau sekarang kan kelihatan berdua gitu, nggak ada apa-apa. Kita hanya melihat bahwa ini adalah suatu item kreatif yang baik gitu, dan ini kebenaran idenya sudah lama tapi belum pernah kesampaian. Dan kedua, kita juga mau melihatkan gitu bahwa sebenarnya memang antara Yanti, Tohpati dan Anang baik-baik saja gitu. Tidak khawatirkah mereka penampilan itu justru meluruskan tudingan mengenai kebenaran ungkapan Toro? Sebab Toro sendiri mengungkapkan antara Tohpati, Anang dan Krisdayanti sudah berdamai dan tidak akan mempersoalkan lagi kejadian yang sudah lalu. Kelihatannya gimana ya? Malah meruncing apa enggak? Kalau meruncing biasanya nggak usah main aja. Feeling aja kayaknya. Soalnya saya main ya karena main musik sih nggak ada misi apa-apa gitu Mbak. Selain dalam KD Show ini, masih adakah program kerjasama lainnya untuk Tohpati dan Yanti? Di Bandung, di mana ya? Di GKJ juga ada, nanti ketemu juga. GKJ ada Asari itu asosiasi artis rekaman. Apakah setelah ini Tohpati akan kembali bermain di KD Show? Sekali ini aja. Kalau soal memakai Tohpati kembali itu juga tidak pernah kita tutup kemungkinan itu. Karena memang pertama saya menganggap bandnya Tohpati itu yang salah satu band yang terbaik ya di negeri ini. Dan masalah pergantian kemarin itu lebih kepada masalah variasi gitu ya. Tetapi dalam penampilan KD Show berikutnya juga tidak tertutup kemungkinan. Isu heboh kedekatan Yanti dan Tohpati ini ternyata juga menjadi pergunjingan hangat di kalangan selebriti. Berikut sejumlah artis berkomentar soal hubungan di balik layarnya diva musik Indonesia itu dengan Tohpati. Apakah mereka percaya kebenaran yang dimiliki oleh Muhibiantoro? Menurut saya, ya sebaiknya Anang dan Krisdayanti menuntut aja Toro secara hukum. Secara hukum dituntut. Tetapi ada hal lain. Nah, karena Anang kan orang Islam, Krisdayanti orang Islam, Toro juga orang Islam kan. Yang paling baik itu adalah sumpah pocong. Ya nggak? Sumpah untuk mengkelirkan, jadi tidak ada fitnah. Nggak percaya. Saya pikir Mas Ana sama Mbak Yanti kan orangnya baik-baik ya. Saya tahu mereka juga dari keluarga yang cukup santri. Saya pikir di Jember juga orang pondokan, saya juga. Jadi saya pikir semuanya baik-baik aja dari keluarganya Mbak Yanti. Mungkin di belakang itu saya nggak tahu ya. Nggak bisa bilang percaya dan nggak bisa bilang enggak ya, karena itu memang juga dia supirnya itu orang dalamnya Mbak Yanti. Tapi dengan adanya pemberitaan kayak gini sebenarnya sih menurut saya mungkin meskipun mungkin ada ketidaksukaan dari pihak ya supir atau siapa aja terhadap Mbak Yanti, saya pikir nggak perlu memberikan berita yang saya pikir ini tidak baik, sangat tidak baik buat dia gitu ya, tidak bertanggung jawab. Mungkin ini juga beritanya benar, tapi kan saya nggak tahu. Kalau dilihat dari keseriusan Pak Toro itu berbicara, itu kayaknya kalau memang itu tidak benar ya, hal itu nggak benar, tapi dengan ekspresi wajah yang diberikan Pak Toro berarti dia seorang aktor yang hebat ya. Mukanya sangat meyakinkan gitu, tapi kayaknya ada yang goyang. Kayaknya
lucu kali ya kalau seperti diadakan sumpah pocong kali ya, sumpah pocong. Tapi kalau aku pribadi menganggapnya itu kayaknya nggak mungkin. Krisdayanti itu kan saya punya klien ya, begitu juga Anang. Dan kejadian ini juga iparnya, suaminya Yunisara telah menghubungi saya. Solusinya saya katakan kepada Henry, Hen, sampaikan aja kepada Krisdayanti, kalau memang ini nggak benar, nggak usah ditanggapi. Krisdayanti dan Anang adalah teman saya gitu. Dan walaupun saya tahu sesuatu